era digital ini, informasi bergerak lebih cepat daripada cahaya. Bagi kami, mahasiswa teknik informatika, smartphone bukan lagi sekedar alat komunikasi, tapi nyawa kedua. Grup WhatsApp kelas menjadi pusat dunia kami. Info tugas, jadwal kuliah, hingga pengumuman dosen, semua ada di sana. Tapi, pernahkah kita berpikir, apakah semua yang ada di layar itu benar? Hari ini, kami dari kelompok 5 akan mengajak Anda menyelami sebuah fenomena nyata di kelas kami. Sebuah pesan singkat yang nyaris melumpuhkan aktivitas satu kelas. Apa, Sam? Seriusan ini? Lihat tuh kelas dia. Gak diliburin, serius kok? Iya, tapi kok pesannya cover atau diteruskan itu ya. Tiba-tiba yang udah ngecek langsung. Udahlah, yang penting libur gitu lah. Dapat main game. Wih, kalau gitu aku forward lah kian tutur kelas. Biar orang ini pada percaya. Stop! Disinilah masalah bermula. Pesan yang mencatut liburan ini menyebar liar. Isinya menggiurkan, libur mendadak, dan absen otomatis. Tanpa sadar, jempol kita langsung menekan tombol teruskan, dan ini menciptakan efek bola salju kepanikan. Saya bersama Zaki. Salah satu mahasiswa yang sempat menerima pesan tersebut. Maka Zaki, waktu dapat pesan itu, apa yang saya utamakan? Jujur, saya setuju. Karena kalau masuk pada perkuliahan ini, karena saya juga main tugas, makanya saya sedang di posisi yang bisa ikut. Sempat kepikiran buat cek dulu lah sebenarnya. Atau nanya gitu ke pemerintah atau ke dosen. Bukan, nggak seperti saya. Tapi jujur, karena ada kawan juga yang sempat ngecek ke Poltek, jadi bisa tahu bagaimana perkuliahan pada hari ini. Terus dampaknya apa sih buat kamu dari tahu lulus tersebut? Dampaknya, jadi setelah bangun tidur, ada perkuliahan, jadi tutup kami juga. Oke, terima kasih Zaki atas waktu yang kita dapatkan. Fatir merupakan rekan mahasiswa saya, jadi kita akan mengajukan beberapa pertanyaan nih untuk Fatir. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah secara pribadi, saat Fatir pertama kali membaca pesan tersebut, poin manakah yang paling mempengaruhi persepsi Fatir untuk langsung mempercayainya dari pesan hoax itu? Pertama ketahui dari sumber, ya kan? Ya. Nah, kenapa harus ketahui dari sumber? Jadi sumber itu kan pasti dari person tersebut kan? Iya. Jadi kita tanya person yang tersebut. Kan orang bisa berbuatan aja kan? Jadi misalnya contoh dari kan gue sendiri bilang, Tir, bisa ada libur karena dosen nanti akan ada rapat. Cuma kan itu belum pasti. Dosen kan belum mengabari. Jadi saya akan tanyakan dulu sama dosennya apakah besok akan benar libur atau tidak. Jika dosennya jawabnya tidak, berarti itu memang beritanya hoax dibikin. Seandainya tapi kalau dia dosennya bilangnya iya, berarti memang betul. Cuman tetap aja misalnya kalau dia bilang dosennya bilangnya betul libur, tapi kan harus ada namanya bukti. Ya kita screenshot lah, ini buktinya. Kalau si kawannya udah nanya ke dosennya, ya orang-orang yang bisa percaya. Kalau cuma sempat kata nggak ada bukti, ya orang tetap percaya nah hoax gitu. Oke, Mas Fatir. Oke, kalau misalkan dari Mas Fatir sendiri, apakah sempat ada terbesit keraguan dari pesan ini gitu? Apakah pesan ini dapat dipertanggungjawabkan atau memang terlihat seperti hoax sekali pesannya? Seperti sebelumnya, kita tahu dari sumbernya dulu. Kalau main asal percaya aja kan ya, misalnya kita udah percaya dengan perkataan orang, kita juga pengen beritahu ke orang lain kan, ya otomatis itu kita sebagai pelakunya juga, bukan hanya satu. Anggap aja kita sebagai kaki tangan mereka. Dia seperti itu. Ya pertama kita tahu dari sumbernya dulu, apakah memang udah benar atau salah itu.
Terlebih yang pertama tetap bukti, harus ada bukti. Buktinya ya. Harus ada bukti, pernyataan yang jelas. Oke. Terima kasih Fadil atas waktunya. Halo teman-teman, jadi sekarang kita lanjut ke interview ketiga nih. Jadi kami bersama Alan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih untuk Alan. Jadi yang pertama adalah, sempat kepikiran nggak sih buat cek pesannya dulu, pesan hoax yang ada di grup gitu? Tentu saja saya akan mengecek terlebih dahulu pesan yang sekiranya kebenarannya itu dipertanyakan. Lalu jika tidak benar, saya tidak memilih untuk menyebar luasannya ke yang lain. Apakah kamu ada tips nih, bagaimana cara mengenali pesan hoax yang ada di WhatsApp gitu? Tipsnya ya, kemungkinan dari link sih. Link itu kemungkinan seperti yang scam gitu, yang tidak umum. Biasanya mungkin berita ada di Tribun, sedangkan yang ya hoax itu pasti dari yang tidak kredibel berita. Cuma menurut kamu kalau misalkan pesan forward dari WhatsApp itu bagaimana tuh cara ngeceknya? Kalau ini asli atau enggak nih pesannya gitu? Biasanya itu di WhatsApp itu ada namanya diteruskan berkali-kali, itu pasti sudah jelas hoax menurut saya. Oke, jadi terima kasih ya Alan atas waktunya sudah mau diinterview. Ya. Terima kasih. Ini bukan sekedar iseng teman-teman, ini adalah masalah serius jika kita benar menggunakan kacamata Pancasila. Pertama, ini melanggar sila kedua, kemanusiaan yang adil dan padat, yang menyebarkan kebohongan, fitnah, hoax, apalagi memasukkan instruksi dosen adalah tindakan yang tidak beradab. Pelaku tidak memikirkan kerugian orang lain yang sudah jauh-jauh datang ke kampus. Dan kedua, ini mencerai sila ketiga Persatuan Indonesia. Hoax memecah belah kelas, ada yang percaya, ada yang ragu, timbul perdebatan dan saling menyalahkan di grup. Kekompakan kelas jadi taruhannya. Dalam teori pendidikan Pancasila kita belajar tentang etika keutamaan seorang mahasiswa harus punya integritas. Kalau kita malas verifikasi, artinya kita gagal menjadi intelektual yang bermoral. Lalu, sebagai mahasiswa teknik informatika dan warga negara yang baik, apa solusinya? Kami menawarkan prinsip 3C. Yang pertama adalah cek labelnya. Perhatikan label forwarded atau diteruskan di atas pesan. Jika ada label itu, artinya pesan bukan diketik langsung oleh pengirimnya. Nomor 2, cek sumbernya. Jangan percaya screenshot. Konfirmasi langsung ke dosen bersangkutan atau minimal ke ketua kelas. Dan yang terakhir, nomor 3, cek logikanya. Presensi otomatis, libur mendadak, jika infonya terlalu indah untuk menjadi kenyataan, biasanya itu palsu. Teknologi boleh maju, tapi etika jangan sampai mundur. Saring dulu sebelum di-sharing. Jadilah mahasiswa cerdas yang tidak mudah terasa. Jadilah mahasiswa cerdas yang tidak mudah terasa. Mari kita jaga ruang digital agar kita tetap bermanfaat.